Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang dirahmati Allah. Nah, hari ini kita akan lanjutkan berkaitan dengan tata cara manasik umroh ya. Ada 11 langkah yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah persiapan sebelum ihram. Jadi ada tiga hal yang sangat penting yang perlu kita laksanakan. Ialah pertama mandi seperti mandi junub, memakai wangian terbaik, dan memakai pakaian ihramnya. Kemudian yang kedua, memakai pakaian ihramnya ya. Jadi cara memakai pakaian ihram bagi laki-laki, satu helai kain ihram disarungkan dengan dipakai seperti memakai sarung biasanya. Kemudian pastikan auratnya tertutup sempurna lalu digulung seperti menggulung sarung. Gunakan ikat pinggang jika ada. Ya, ikat pinggangnya pastikan yang tidak berjahit. Kemudian yang keempat, lembar kain ihram yang kedua bentangkan lalu masukkan ujung kain ihram sebelah kiri ke pinggang kanan. Ketika akan memulai tawaf, perlihatkan bahu kanan dengan menyelempangkan kain di bawah ketiak, lalu ujung kain ihram diselempangkan ke bahu kiri. Apabila telah selesai tawaf 3 putaran, maka kain ihram boleh diposisikan ke bahu kanan kembali. Selanjutnya, kain ihram. Nah, ada perbedaan kain ihram laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki, pakaian laki-laki dibagi ada 2 helai kain yang tidak berjahit dan dipakai untuk bagian bawah untuk menutup aurat seperti sarung, dan kain yang satunya diselendangkan. Ketika ihram diharamkan bagi laki-laki memakai pakaian berjahit, memakai penutup kepala. Dan ini juga, jadi kalau sebelum ihram kita boleh pakai peci, ketika berihram kita tidak boleh pakai peci. Berjima, menikah, melontarkan ucapan kotor atau mesum, membunuh binatang dan tumbuhan, memotong kuku, dan lain-lain. Bagi perempuan, pakaian ihram adalah pakaian yang menutup semua badannya kecuali muka dan telapak tangan, seperti pakaian ketika sholat. Warna pakaian ihram disunahkan putih ya, tapi sebenarnya khilaf ya, boleh dengan warna apa saja, bahkan boleh dengan yang bermotif gitu ya. Tetapi eh, untuk memuliakan kita menggunakan pakaian warna putih. Mengenakan pakaian yang menutup aurat, kemudian dilarang mengenakan penutup muka, dilarang berjima, dilarang menikah, dan dilarang mengucapkan ucapan yang kotor, dilarang membunuh binatang, dan dilarang memotong rambut, kuku, dan lain-lainnya. Nah, kemudian ada larangan ihram ini tadi ya. Ketika sudah berihram, maka tidak boleh memakai wewangian, tidak boleh memotong kuku, tidak boleh memotong rambut, tidak boleh menikah, tidak boleh tidak boleh berjima, tidak boleh berbicara yang kotor, masuk, tidak boleh berburu, ya. Ini juga tidak boleh bertengkar, ya, berjidal, berdebat. Gitu ya. Berihram dari mikot untuk umroh dan mengucapkan labbaik Allahumma umrotan, artinya aku penuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah umroh ya Allah. Gitu ya. Mengambil mikot di tempat yang telah ditentukan. Bila rombongan umroh dari Madinah, maka mikotnya dari Bir Ali atau Masjid Zulhulaifah. Bila rombongan umroh berangkat dari Makkah, mikot di Jirahah atau Tanim atau Yalamah. Bila khawatir tidak dapat menyelesaikan umroh karena sakit atau ada penghalang yang lain, maka diperbolehkan mengucapkan persyaratan. Setelah mengucapkan kalimat ihram di atas dengan membaca, Ya Allah, tempatkan tahalul di mana saja Engkau menahanku. Dengan mengucapkan persyaratan ini, bila seorang terhalang menyempurnakan manasiknya, maka diperbolehkan bertahalul dan tidak wajib membayar dam. Kemudian memperbanyak talbiyah ketika safar ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini dibaca begitu selesai ambil mikot di Bir Ali, kemudian
memperbanyak membaca zikir ini. Bagi laki-laki ya dikeraskan suaranya, dan bagi perempuan lirih syir ya. Sehingga hingga saat sampai masuk Masjidil Haram dan melihat Ka'bah. Nah, insya Allah ya. Jadi perbanyak ini, dan caranya adalah kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan kemampuan untuk menyempurnakan, untuk memperbanyak ucapan ini, karena perjalanan dari Madinah ke Makkah itu sekitar 6 jam ya. Jadi labaik Allahumma labaik, labaik la syarika lak labaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, ini kalau udah itu ya sudah diperbanyak baca apa talbiyahnya ini ya, sekali minum dan seterusnya ya kalau tidak puasa. Kalau kalau naik kereta cepat ya sekarang ya sekitar 2 jam dari Madinah ke Makkah, ya Allah alam. Nanti mana dari bironya difasilitasi untuk yang mana, nanti bisa bisa dioptimalkan ya. Kemudian memenuhi adab dan fikih syafar ya, doa naik kendaraan, kemudian apa doa ketika berkendaraan dan seterusnya mau diamalkan. Kemudian selama safar apa yang harus dilakukan gitu ya. Wabil khusus memperbanyak talbiyah ya pada perjalanan dari Mikot ke Masjidil Haram. Ketika memasuki Masjidil Haram, sebelum masuk kota Makkah, bila memungkinkan jemaah dianjurkan untuk mandi. Nah, biasanya dari biro juga sudah dimasukkan dulu ke hotel, gitu ya. Tidak langsung ke Masjidil Haram, tapi ke hotel dulu. Nah, di hotel ini kita boleh mandi, tapi mandinya dengan catatan tidak memakai wewangian. Jadi tidak pakai sabun, tidak pakai sampo, langsung mandi. Ya, untuk mandi kebiur saja, gitu ya. Kemudian sikat gigi juga tidak pakai pasta gigi yang beraroma ya. Nah, itu kemudian kita langsung setelah itu pakai ihram lagi ya, jangan pakai celana. Dan untuk laki-laki ya, pakai ihram lagi, langsung pakai ihram lagi, kemudian mungkin disediakan makan kalau tidak sedang puasa, makan dulu. Setelah bisa makan selesai, kemudian baru nanti kumpul biasanya di halte di depan WC3 ya. Eh, di bawah jam-jam tower nanti biasanya ngumpulnya, atau di tempat lain yang disepakati oleh mutawif maupun tour leadernya. Kemudian nanti kita berjalan menuju memasuki Masjidil Haram. Masuk masjid seperti masuk ke masjid yang lainnya ya, dengan kaki kanan sambil membaca doa masuk masjid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahil azim biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghfirli dunubi waftahli abwaaba rahmatik. Atau yang pendek, Allahumma ghfirli dunubi waftahli abwaaba rahmatik. Sebelum masuk kota Mekah, bila memungkinkan jamaah dianjurkan mandi, kemudian masuk Masjidil Haram, dan kaki kanan saya membaca doa masuk masjid. Ini prakteknya ya, kita sudah di Makkah mandinya ya, tapi sebelum masuk Masjidil Haram. Kemudian tawaf ya, apabila telah memasuki Masjidil Haram dan tidak tepat di titik Hajar Aswad, ya maka yang dilakukan adalah mengikuti arus tawaf sampai pada Hajar Aswad. Bila telah sejajar ini dari Hajar Aswad, di sini ada lampu hijau di sini, yang kita sudah sejajar, maka memberi isyarat Bismillahi Allahu Akbar. Jangan lupa bahu kanan diperlihatkan ya, untuk jemaah laki-laki. Untuk wanita ya sudah lazimnya pakaian yang menutup aurat bagi wanita. Kemudian memberi isyarat Bismillahi Allahu Akbar sembari telapak tangan kita yang kanan itu diarahkan ke Hajar Aswad. Tawaf dimulai dan diakhiri dari Hajar Aswad. Saat tawaf tidak ada bacaan tertentu tiap putarannya, namun jemaah dapat membaca Al-Quran, dapat berdoa atau berzikir yang dikehendakinya.
Setelah tawaf, jemaah laki-laki dapat menutup kedua pundaknya dan berjalan menuju makam Ibrahim sambil membaca surah Al-Baqarah ayat 125. Selanjutnya, sesampainya di sana, jemaah disunahkan mengerjakan sholat sunnah tawaf 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, lalu disunahkan pula meminum air zam-zam dan menyiram kepala dengannya. Gitu ya. Ini katanya ya. Nah, ini anatomi Ka'bah dan sekitarnya ya. Di sini ada rukun Yamani di pojok sini. Nah, searah dengan rukun Yamani itu ada Hajar Aswad. Nah, kita berangkat dari sini. Bismillahi Allahu Akbar ya. Dari Hajar Aswad. Kemudian kita berkeliling pertama. Nah, ini doanya bebas. Ya, dia kami sarankan sih biasanya astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai rukun Yamani itu kita doanya dengan doa sabu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai Hajar Aswad. Dan nanti dari Hajar Aswad sampai dengan rukun putaran kedua sampai rukun Yamani bebas lagi doanya. Ya, misalnya yang kedua Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita doakan orang tua kita ulang terus sampai rukun Yamani kita doa sapu jagat lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang ketiga doa bebas lagi, sampai rukun Yamani doanya sapu jagat lagi. Yang keempat juga sama, yang kelima juga sama, enam juga sama, tujuh juga sama. Setelah selesai dari tawaf ini, ya, maka kemudian kita dari tawaf ini, kemudian kita menyusur, ya, minggir ke belakang area di area sholat di belakang makam Ibrahim. Nah, di situ kita sholat 2 rakaat. Yang pertama di rakaat yang pertama kita membaca rakaat yang pertama setelah selesai 7 putaran, maka setelah sampai Hajar Aswad segera berjalan ke arah Zam-Zam, minum air Zam-Zam dulu boleh, dilanjutkan ke area sholat di belakang makam Ibrahim. Ya, kalau kemudian mendirikan sholat 2 rakaat dengan rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca Al-Kafirun dan rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas. Sholat 2 rakaat pada rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun dan rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Hadis riwayat Muslim. Nah, nanti posisi sholatnya ada di sini, belakang makam Ibrahim. Ya, lanjut. Setelah selesai prosesi sholat sunnah 2 rakaat tadi, kemudian kita bergerak menuju Bukit Sofa. Jemaah menuju Bukit Sofa untuk melaksanakan sa'i umroh. Setelah mendekati Sofa, disunahkan membaca surah Al-Baqarah ayat 158. Ketika naik di Bukit Sofa dan menghadap ke arah Ka'bah, hingga melihatnya, jemaah juga disunahkan membaca doa 3 kali kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dilanjut membaca doa ini. La ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa zaman ahzab wahdah. Tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya, miliknya lah kerajaan dan segala pujian untuknya. Dia yang menghidupkan dan yang mematikan, dia yang maha kuasa atas segala sesuatu. Tiada sembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata, dan dialah yang telah menjadikan janjinya menolong hambanya dan mengalahkan tentara sekutu musuh dengan sendiri. Sa'i dari Safa ke Marwah 7 kali putaran. Umrah adalah ibadah yang dilakukan di Baitullah yaitu Ka'bah. Namun pekerjaannya dapat dilakukan kapan saja di luar waktu makruh. Tujuannya semata mengharapkan ridha Allah dan meneladani Rasulullah melalui penerapan tata cara umrah sesuai sunnah. Ini ada area sa'i ya. Kurang lebih panjangnya 450 meter. Nah, ini 7 putaran dari Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah gitu ya. Nah, jemaah turun lalu dari sofa ya, ini dari sofa ya, lalu bergerak ya menuju Marwah. Dalam perjalanannya nanti ada di
lampu warna hijau ini disunahkan berlari-lari kecil di antara dua tanda lampu hijau di masa atau tempat sa'i bagi laki-laki yang setelahnya dapat berjalan biasa menuju marwah. Dan pas di lampu hijau ini biasa kita berlari-lari kecil sambil doa Rabbikfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbikfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbikfir warham wa anta khairur rahimin. Setelah tiba di Marwah, kemudian jemaah dapat mengulangi lagi apa yang dikerjakan saat di sofa. Maksudnya menghadap ke Ka'bah, kemudian berdoa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah dan seterusnya tadi. Kemudian jemaah turun dari Marwah dan naik lagi ke sofa. Terus dilakukan sebanyak 7 kali putaran. 7 kali putaran itu berarti dari sofa, Marwah 1, Marwah, sofa 2, sofa, Marwah 3, Marwah, sofa 4, sofa, Marwah 5, Marwah, sofa 6, sofa, Marwah 7. Nah, itu ya. Jadi seperti itu. Kemudian kita lakukan ya. Itu insya Allah berawal dari sofa. Nah, penting diperhatikan adalah kita betul-betul sampai di belakang garis start itu ya. Nah, jadi jangan sebelum sampai start kita pulang. Sudah putar balik ya, nanti tidak sempurna. Nah, setelah selesai sa'i ya, sofa marwah 7 kali putaran, kemudian jemaah umrah dapat bertahalul dengan memendekkan seluruh rambut kepala atau mencukur gundul yang lebih utama. Bagi wanita cukup dengan memotong rambut sepanjang 1 ruas jari. Pada tahapan inilah berakhir rangkaian tata cara umroh yang dikerjakan. Jadi akhir dari ihram itu adalah tahallul. Ihram itu mengharamkan, tahallul menghalalkan. Alhamdulillah dengan tertib dilaksanakan rangkaian ibadah umroh sejak dari ihram, mikot, talbiyah, sofa, tawaf, sa'i, tahallul. Semoga menjadi umroh yang makbulan. Amin. Mohon maaf atas kekurangan dan khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.